네가 빅마우스라고? 불러냈으면 용건을 얘기해야지. Di episode sebelumnya, Chang Ho memberi pesan ke Big Mouse untuk menemuinya di gereja penjara untuk membicarakan makalah. Chang Ho tak menyangka yang datang adalah kepala sipil, guys. Namun ia tidak langsung percaya jika kepala sipil adalah Big Mouse, sekalipun kepala sipil sudah menunjukkan tato di lengannya dan menjelaskan kejadian buruk di penjara adalah settingannya. Chang Ho memberi peringatan kepala sipil agar membawa Big Mouse yang asli ke hadapannya. Jika Big Mouse melukai keluarganya atau bertindak ceroboh, kebenaran makalah Dr. Seo akan menghilang selamanya. Ternyata pembicaraan mereka direkam oleh Chang Ho untuk berjaga-jaga. 빅마우스, 너도 똑같이 당해봐. Berpindah ke Komin Ho menjenguk Jerry di rumah sakit. Ia mengira Jerry yang dipindahkan, namun ia merasa lega Jerry masih di rumah sakit tersebut. Kedatangan Miho adalah memohon Jerry agar bersedia menjadi saksi di persidangan Chang Ho beberapa hari lagi. Di sebuah ruangan teater, wali kota seorang diri melihat tayangan sejarah pendirian kota Gocheon yang selalu diputar oleh ketua Kang. Ada salah satu foto yang ia amati mengingatkan kematian sang kakek akibat mobilnya yang meledak. Wali kota sepertinya masih terpukul pada peristiwa puluhan tahun silam itu. Tiba-tiba Ji-hoon menghajar anak buah wali kota yang waktu itu melarangnya untuk memasuki ruangan teater. Ji-hoon penasaran siapakah anak kecil di video tersebut yang sekilas mirip dengan wali kota. Namun, sepengetahuannya, anak tersebut sudah tewas tenggelam tahun 90-an. Dan di sini wali kota mendapat telepon dari Chang Ho memintanya untuk menjadi saksi karena esok hari Chang Ho akan diinterogasi oleh jaksa Choi terkait kasusnya tentang Big Mouse. Sementara itu, tahanan psikopat berperilakuan agresif ketika ia kehabisan vitamin pemberian kepala perawat. Ia terlibat perkelahian dengan tahanan satu selnya. Hal itu membuat ketua yang tidak habis pikir karena vitamin tersebut seketika membuat orang yang hampir mati terasa lebih baik. Belum diketahui kandungan dari vitamin itu atau obat yang diberikan kepada kepala perawat. Namun saat itu ia memberi masukan ke Dr. Han mengenai obat karena beberapa tahanan menunjukkan efek yang sangat serius. Namun Dr. Han tidak menggubris, bahkan Tuan Chaebong yang tiba-tiba datang memerintahkan kepala perawat menjalankan perintah para dokter. Ia juga menanyakan Dr. Hyun mengetahui aktivitas Dr. Seol semasa hidupnya. Melihat keberadaan Dr. Han, Tuan Chaebong, dan Tuan Lee di rumah sakit membuat Dr. Hyun tak nyaman karena bisa merusak citra rumah sakit. Tapi di sini mereka beralasan jika masih memiliki peran penting di rumah sakit Kucheon. Terlebih lagi, Tuan Chaebok adalah direktur yayasan. Dr. Hyun mengancam mereka akan memperhentikan dalam rapat direksi. Namun, ketiganya tidak bergeming karena menganggap menunjukkan kesetiaannya dalam menghabisi Dr. Seol. Keesokan harinya, Chang Ho siap menjalani interogasi. Kepala sipil mengingatkan Chang Ho agar tidak banyak bicara karena nasibnya bisa seperti Peter Hong. 취조 잘 하고 와. Setelahnya, kepala sipil hendak akan melakukan interview ketiga calon perawat yang baru. Satu yang membuat menarik di sini adalah Ko Min Ho, istri dari Chong Hoon.
Di sini juga Dr. Hyun mengirimkan kepala perawat dan Nona Jang ke penjara atas permintaan kepala sipil. Tuan Chaebok menemuinya agar menghentikan memecatnya dalam rapat direksi. Namun usaha itu tidak berhasil. Ternyata Tuan Chaebok menemui Hyun menyelidiki apakah istri wali kota itu mengetahui jika obat untuk tahanan telah diganti. 수간호사한테 약 좀 줘서 입마가 Berpindah ke penjara, tahanan psikopat masih memiliki dendam setelah terlibat perkelahian dengan tahanan satu selnya. Di waktu bersamaan, Miho tak menyangka karena saat melakukan interview dengan kepala sipil, di sana sudah ada mantan rekan kerjanya di rumah sakit Kucheon. 쌤, 여기 취직하려고요? 네. Di sini Minho, baikpun kepala perawat, menyampaikan jika mereka tidak bisa bekerja satu tim lagi. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan alarm bertanda keributan antar tahanan. Di sini petugas kewalahan menangani tahanan psikopat yang menggila, bahkan menggigit seorang sipil, hingga akhirnya petugas melumpuhkan beberapa tembakan listrik yang membuatnya henti nafas. 응급키트와 제세동기가 필요해요. Dan di sini Kominho dengan sigap memberikan RJP hingga tahanan tersebut bernafas kembali. Bantuan Minho mendapat apresiasi dari kepala sipil dan memintanya mendampingi tahanan selama mendapat pertolongan medis. Sementara Chang Ho bertemu dengan jaksa Choi dan wali kota dalam ruangan interogasi. Chang Ho menanyakan jaksa tidak mencabut tuntutannya narkoba yang menjerat dirinya. Padahal mereka sudah tahu yang memberi minuman Chang Ho adalah Ji-hun. Mendengar itu, wali kota memutar ulang ingatannya jika sebenarnya dirinya lah yang memberi narkoba pada minuman Chang Ho, agar ia bisa mengambil bukti rekaman dari dashboard mobilnya. Di sini Chang Ho memutar ulang rekaman dirinya dan kepala sipil. Ia menduga jika kepala sipil bukanlah Big Mouse, tetapi kepala sipil adalah salah satu bonekanya. Terlebih lagi, kepala sipil tidak mengetahui isyarat yang disepakati dirinya dengan Big Mouse. 시장님이 맡아주세요. Sekembalinya Chang Ho dari tempat interogasi, dia dimasukkan ke ruang isolasi atas perintah kepala sipil. Chang Ho berkata jika semua ini tidak akan berubah atau akan mengubah keadaan karena situasi akan berbalik. Sementara Minho di sebuah rumah sakit tak percaya, dokter memastikan tidak ada zat beracun atau narkotika dalam tes tahanan psikopat ini. Di sini Minho nekat karena dia penasaran ya, mengambil sampel darah dari pasien itu untuk diperiksa ulang. Seorang sipil senior, ia berkata ke Minho bahwa dia sudah bisa pulang karena waktu jam kerjanya sudah selesai. Dan Minho baru tersadar bahwa ia resmi diterima di penjara Gucheon. Di malam hari, Minho memberikan sampel darah tersebut ke seseorang di suatu tempat. Siapakah orang yang Minho mintai bantuan? Di keesokan harinya, Chang Ho diberitahu seorang tahanan jika Minho sekarang bekerja menjadi seorang perawat penjara. Mendengar soal itu, Chang Ho di sini merasa khawatir terhadap Minho. Minho diperkenalkan dengan ruangan baru di tempat kerja dan seorang tahanan sahabat Chang Ho yang akan bekerja sebagai pesuruh yang disebut dengan tahanan 1420. 청소하는 동안 나가서 좀 둘러보시죠.
Kepada Minho, kepala sipil menanyakan makalah Dr. Seo yang membuat Minho tak nyaman. Apalagi setelah ia tahu jika kepala sipil adalah tangan kanan Big Mouse. Minho diberi penawaran untuk mengeluarkan Chang Ho dari tahanan isolasi dengan memberikan keterangan makalah tersebut. Beruntungnya, tahanan 1420 dengan senang hati membantu Minho dalam hal apapun, termasuk memberi informasi tentang tes darah para tahanan. Di sini Minho meluapkan amarahnya ke kepala sipil karena ia memperkerjakan Minho. Kepala sipil berkata, Minho akan lebih aman di dalam penjara. Terlebih lagi, ia menerimanya karena Minho sangat berkompeten atau kerjanya sangat bagus. Dan akhirnya berduanya pun sepakat. Akhirnya akan bertukar informasi. Kepala sipil bersedia menjawab semua pertanyaan Chang Ho tentang alasan Big Mouse saat ini tertarik dengan makalah Dr. Seo. Ternyata seseorang yang Big Mouse sayangi tewas akibat makalah tersebut. Saat kepala sipil menanyakan pertanyaan tentang isi dari makalah tersebut, Chang Ho pun menjawab jika makalah tersebut berkaitan dengan sampel darah. Chang Ho pun diizinkan menemui Minho di rooftop penjara. Ia meminta istrinya keluar dari penjara karena tempat ini sangat berbahaya. Namun Minho memutuskan untuk bertahan sampai ia mengetahui kebenaran tes darah tahanan karena Minho yakin adanya kejanggalan di penjara ini. 아니라 궁금해서 물어보는 거야. 오류 없이 결과 빼내. Tak lama kemudian Jaksa Choi datang di penjara membawa surat penangkapan untuk kepala sipil karena sudah mengancam tahanan dan melakukan pemerasan untuk memperkaya diri sendiri. Ketika diinterogasi, kepala sipil tak bisa berkelit saat Jaksa Choi memutar rekaman dengan Chang Ho tempo hari. Sementara itu Chang Ho mendapat kunjungan dari wali kota dan kepala sipil yang baru. Tak lain adalah Gong Chu Jul. Mulai saat ini, wali kota mempercayai Gong Jo Jul membantu Chang Ho menangkap Big Mouse. Sepertinya sosok Big Mouse bukanlah Pak Wali Kota. Berpindah ke Dr. Hyun mengalami kecelakaan saat pulang kerja. Tiba-tiba fokusnya hilang hingga menabrak pembatas jalan. Mengetahui itu, wali kota pun dibuat panik karena istri tercintanya kecelakaan. 현주희 씨로 밝혀졌습니다. 현주희 씨는 사고 즉시 Chang Ho menduga wali kota adalah kaki kanan pembunuhan dari Dr. Seo karena ia sudah mengubah sampel darah yang diperiksa di badan forensik. Sekian review dari alur cerita Big Mouse episode 10. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kata salah atau keeditan video, mohon dimaklumi. Terima kasih.